TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Begini, pertama-tama kan kita harus lihat ya aspek kerugian negara. SKK Migas itu merupakan institusi yang sumber pembiayaan negaranya adalah langsung dari APBN. Nah, kita semua mengetahui bahwa pernyataan kerugian negara itu hanya dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, dalam hal ini terus terang saya bisa mengatakan secara pasti bahwa dasar pengenaan penalti yang disebabkan oleh kerugian negara itu merupakan satu hal yang mengada-ada. Kenapa? Karena BPK tidak pernah dan memang tidak ada terkait dengan kerugian negara itu sendiri. Kenapa saya katakan tidak ada kerugian negara? Pertama, klien saya itu pekerja ini dia diberangkatkan bukan seperti beasiswa LPDP dan lain-lainnya yang mana memang negara mengeluarkan biaya. Karena biaya untuk studinya sendiri itu telah dibebaskan oleh pihak universitas. Nah, satu-satunya yang dibayarkan itu adalah gaji. Lantas, pengenaan penalti terhadap gaji itu menjadi tindakan yang melawan hukum, melanggar hak asasi manusia, karena memang gaji itu merupakan haknya pekerja. Dan ketika di Jerman sendiri, klien saya pun melakukan double job. Selain studi, ia masih mendapatkan tugas dari SKK Migas yang dikirimkan dari Jakarta, yang mana tugas itu sendiri di luar dari kesepakatan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, sebetulnya di perjanjian penugasannya itu sangat clear. Pengenaan penalti bukan didasarkan pada upah, tapi pada biaya. Jadi di sini kalau saya melihat bahwa dikatakan pengenaan penalti dikarenakan potensi kerugian negara atau dikatakan karena klien saya menimbulkan kerugian negara, mohon maaf, tapi itu merupakan suatu hal yang mengada-ada dan tidak lebih dari tipu muslihat. Yang saya sangat lihat di dalam jawaban ya, itu adalah terkait dengan peraturan perusahaan. Jadi sebetulnya begini, ketika klien saya ditugaskan untuk diberangkatkan studi doktoral di Jerman untuk 4 tahun, memang penugasannya itu dijanjikan untuk dibuat 2 tahap. Yang pertama 3 tahun, yang kedua adalah 1 tahun. Nah, untuk tahap yang kedua ini sebetulnya beliau hanya meminta untuk setengah tahun, which is lebih cepat dari apa yang sudah disepakati. Dan ini tidak lebih karena memang klien saya menurut universitas dikatakan mampu untuk menyelesaikan studinya lebih cepat. Nah, lalu ketika saya melihat di dalam jawaban, didasarkan bahwa sebetulnya gini, saya terus terang saya agak lupa ya nomor detailnya, saya harus buka dulu di replik saya. Itu saya sudah uraikan secara jelas bahwa peraturan perusahaan ini yang disampaikan oleh pihak SKK Migas itu mengada-ada. Jadi dimention bahwa peraturan perusahaan yang berlaku pada klien saya itu adalah peraturan perusahaan yang berlaku terhadap K3S. Padahal untuk internal pegawainya sendiri itu ada peraturan perusahaannya sendiri gitu. Dan saya tidak tahu, tapi rasa-rasanya mungkin SKK Migas juga melupakan asas hukum yang cukup basic, lex posterior derogat lex priori, bahwa kaidah hukum yang mengatur lebih baru itu dia mengesampingkan kaidah hukum yang lebih lama gitu. Dan baik yang lama ataupun yang baru, peraturan perusahaan SKK Migas itu secara tegas itu tidak ada yang mengenakan penalti terhadap penugasan. Ini makanya saya katakan itu tidak lebih dari argumentasi hukum yang mengada-ada. Jadi salah satu juga tipu muslihatnya gini, ini agak konyol sih Mbak menurut saya ya, karena digadang-gadang bahwa tidak ada bipartit sebelumnya. Lah, kita itu tidak mungkin bisa bisa sampai ke pengadilan hubungan industrial kalau kita tidak memiliki anjuran dari Sudinaker. Dan kita tidak mungkin memiliki anjuran Sudinaker kalau kita tidak melakukan bipartit. Bipartit sudah diupayakan sedemikian rupa berkali-kali. Baik klien saya meminta melalui atasannya, melalui rekan sejawat, melalui teman-teman kantor, dan khususnya melalui serikat pekerja. Namun semuanya ditolak oleh SDM dan dikatakan ya mereka hanya mau memberikan klarifikasi secara sepihak. So that's not bipartit completely. Jadi kalau dikatakan bipartit itu tidak ada, ya rasanya itu mengada-ngada. Dan ketika proses di Sudinaker Jakarta Selatan sendiri itu sudah disampaikan saat itu
bahwa bipartitnya memang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan surat teguran yang kami sampaikan, dan itu juga dianggap sebagai satu bukti yang tertulis dan mengikat bahwa sudah diupayakan bipartit, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari SKK Migas. Jadi di sini sebetulnya kalau boleh jujur, yang tidak berkenan dan yang mengesampingkan bipartit dan yang tidak menggunakan haknya untuk dilakukan bipartit bukan klien saya, bukan kami pekerja, tapi SKK Migas. Nah, jadi begini, sebetulnya untuk kecelakaan ini juga cukup ironis ya. Jadi memang saya sangat menyayangkan karena ketika klien saya ini pekerja, dia waktu itu mengalami kecelakaan di Jerman, dan memang saat itu dia harus sampai dioperasi. Ketika dia dioperasi sendiri, dokter itu sudah menyatakan bahwa dia harus cepat, mohon maaf saya takutnya saya salah meng-quote ya karena ini istilah medis, ini bukan field saya. Intinya sih waktu itu dalam 1 bulan itu dia harus mengikuti terapi. Nah, yang mana terapi ini sifatnya pasif, artinya dia memang butuh pertolongan dari orang lain, dari pihak ketiga untuk membantu dia dapat melakukan gerakan-gerakan, karena full waktu itu tangannya lumpuh gitu, lumpuh sementara ya. Nah lalu ternyata hal ini tidak diberikan oleh atasan, oleh SDM, atasannya memberikan izin, SDM-nya yang tidak mengizinkan. Yang menjadi lucu adalah di undang-undang Mbak maupun di peraturan perusahaan tidak ada yang melarang seseorang untuk izin sakit. Itu yang pertama. Lalu dikatakan oleh SDM sebaiknya tetap melakukan studi. Bagaimana mungkin studi bisa dilakukan sementara kondisinya juga tidak memungkinkan. Dan saya lebih menyayangkan lagi ketika saya nggak tahu apakah ini lawyernya atau tim kuasa hukumnya lalu mereka foregone conclusion dan mereka menyatakan bahwa ya pengobatan bisa dilakukan di di Indonesia, tidak mesti di Jerman. Mohon maaf Mbak, rumah sakit di Jerman sendiri mereka itu menolak. Ada beberapa yang menolak karena mereka merasa plat ini bukan kami yang membuatnya. Mereka merasa tidak kompeten. Jadi menjadi tidak masuk akal apabila tim hukum ataupun tim lawyernya SKK Migas lantas bisa dengan serta-merta menyatakan bahwa ya pelepasan plat, bahkan dikatakan sekedar pelepasan plat itu bisa dilakukan di Jakarta. Karena terus terang ya ketika terjadinya penolakan oleh SDM waktu klien saya mengalami kecelakaan, di situ klien saya sudah mengalami lumpuh sementara. Dan itu pure karena keterlambatan pengobatan, yang mana keterlambatan pengobatan ini terjadi karena penolakan izin oleh SDM, yang saat itu SDM menyatakan dengan serta-merta bahwa ya klien saya harus tetap menyelesaikan studinya di sana, harus berobat di sana, sementara dia tidak mungkin melakukan terapi tadi sendirian. That's why dia minta untuk balik ke Jakarta.